Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, baik kekhawatiran, ketakutan kami, kekecewaan kami, ketidakmengertian kami terhadap apa yang sedang kami alami dan apa yang akan kami hadapi di depan. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan janji, pertolongan dan kekuatan kepada kami melalui firman yang ya dan amin ya Tuhan. Dan biar kebenaran firman pada pagi hari ini menuntun kami, memimpin kami, boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam hidup kami. Panggillah kami senantiasa Tuhan untuk ikut Engkau ketika kami mulai gelisah dan takut untuk tidak berani berjalan di dalam perjalanan salib Tuhan. Berkati hamba-Mu kami semua. Biar perenungan firman kami pada hari ini berkenan di dalam hati-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau boleh menaburkan berkat-Mu yang indah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini kita lanjutkan eksposisi Injil Markus. Ini adalah seri episode yang ke-28. Mengikut Yesus atau mengatur Yesus. Markus pasal 8, kita akan baca dari ayatnya yang ke-34 sampai 38. Markus pasal yang ke-8, 34 sampai 38. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Saudara sekalian, hal yang pertama yang saya ingin bahas sama-sama dengan saudara pada pagi hari ini, ketika kita mendengarkan perintah pikulah salibmu. Saya ingin mengaitkan saudara sekalian mungkin dengan problema yang seringkali muncul dan kita dengar yang mayoritas merasuk kehidupan anak ya, Gen Z kita. Bicara mengenai problema akan kesehatan mental mereka. Apakah saudara sekalian kalimat Yesus, perintah ini, pikulah salibmu, adalah sesuatu yang membahayakan kesehatan mental mereka? Dan saya percaya kita mungkin sudah takut mendengarkan hal seperti ini. Karena kita takut tekanan yang berat, yang besar, apalagi PR yang banyak yang kita berikan kepada anak kita. Bisa jadi itu semua meremukkan kesehatan mereka, healthy mereka, mental health mereka, kondisi mereka. Akhirnya kita semua merasa bahwa kita harus hati-hati terhadap hal itu. Saya percaya saudara sekalian, problema mental health menjadi sesuatu yang juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita itu harus memiliki kehati-hatian di dalam relasi kita dengan orang. Ya, persoalan respect tanpa abusive, menghargai akan pagar hidup orang adalah sesuatu yang kita harus pikirkan baik-baik di dalam hidup kita, bukan? Dan selama ini mungkin kita tidak merasa itu merupakan sesuatu hal yang penting. Tetapi di sisi lain, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, di saat-saat kita merasa bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dan anugerah, kita akan dilepaskan dan mendapatkan kelegaan.
kalimat perintah Yesus ini. Kalau engkau ingin mengikut aku dan menjadi muridku, pikulah salibku. Dan saya percaya saudara sekalian, kalimat ini penting untuk kita boleh lihat dan pahami. Dengan satu kesadaran yang penuh bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengambil tanggung jawab, memikul salibnya, bukanlah dengan masuk, menyusahkan, menyulitkan, dan menjadikan hidup kita itu harus berada di dalam penderitaan yang besar, barulah kita dipandang dan dianggap sebagai murid Tuhan yang sejati. Tapi pada waktu kita mendengarkan perintah ini, kita harus senantiasa menyadari bahwa panggilan ini juga ada satu panggilan yang menyadarkan kita perlu beban yang sehat. Dengan beban yang sehat itu, kita justru mengalami kesehatan yang semakin kuat. Beban yang tidak sehat, tekanan yang tidak baik, adalah tekanan yang sanggup bisa menghancurkan orang. Tetapi ketika kita tahu kita butuh dan perlu itu, karena tidak mungkin kita hidup dengan sehat kalau kita tidak menyadari kita membutuhkan beban itu. Nah, satu contoh sederhana yang bisa kita lihat adalah kira-kira 2 minggu yang lalu, baru saja astronot 2 orang yang terdampar di ruang angkasa itu kembali ke bumi setelah berapa lama? 9 bulan lama. Dan saudara sekalian, apa yang terjadi kepada orang yang tinggal di atas, bebas daripada gravitasi itu selama 9 bulan lama? Dengan tanpa adanya gravitasi, saudara sekalian, itu monthly loss mass dari tubuhnya itu lebih daripada 1%. Sehingga 9 bulan lama saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi saudara sekalian, otot-otot itu menjadi lemah, tulang-tulang itu menjadi keropos, ya, pembuluh-pembuluh nadi darah semua itu mengalami kelemahan karena tekanan daripada jantung itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga waktu turun di sini justru harus diperhatikan baik-baik. Wawancara dari satu orang saintis, dia tentu jelas bukan orang Kristen, dia mengatakan, we are not evolved to live without gravity. Gravitasi. Dia pakai kata itu, tetapi saya jelas mungkin lebih tepat kita pakai di dalam bahasa kita. Kita tidak didesain oleh Allah hidup dengan bebas tekanan gravitasi, karena justru itu tidak menyehatkan kami. Saudara sekalian, ini hal yang tekanan itu yang justru menjadikan kita pas. Kalau dia lebih berat, kita tidak bisa hidup. Kalau dia lebih ringan, kita juga tidak bisa hidup, bukan? That's things yang kita bisa melihat bijaksana alam di dalam hidup kita. Sehingga saudara sekalian, jangan kita mengangkat beban yang memang diperuntukkan untuk anak kita atau orang lain di sekitar kita. Biar beban itu ada dalam hidup mereka, karena beban itu akan menyehatkan mereka. Amin. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua, mungkin dulu kita hidup dalam kondisi yang susah dan berat. Akhirnya setelah kita jaya dan besar, mampu dan sebagainya, dan kita merasa guilty jika anak kita juga harus melewati hal yang sama dengan kita, tanpa kita sadar sebenarnya justru itu yang menjadikan kita apa adanya sekarang. Dan pada waktu itu kita ambil dalam hidup anak kita. Mungkin anak kita tidak akan menjalani hidup yang seperti kita yang resilient sampai hari ini. Betul? Jangan ambil. So kadang-kadang ya, anak saya pulang ya, menyatakan keluhannya, saya cuma dengar ya, karena saya selalu memilah apa yang saya perlu ngomong, ya, bagaimana dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kalau kemudian saya rasa saya ada hal yang dia perlu belajar untuk berani ketika dia diperlakukan tidak adil, saya selalu bilang sama dia, lawan.
Itu kalimat saya. Kalau dia ingin supaya adalah keluhan dia, tetapi sesuatu yang saya rasa itu dia perlu dan sebagainya. Kalimat selanjutnya adalah belajar sabar, belajar tangguh, belajar mengalami seperti ini. Nah, ini hal yang penting, saudara sekalian. Kita jangan senantiasa cepat-cepat minta beban kita itu diangkat. Jauh lebih indah adalah kita berdoa supaya Tuhan memberi kita pundak yang kuat untuk menahan dan menanggung. Sebab kita tahu beban itu beban yang menyehatkan dan menguatkan kita. Lalu pernah saya melayani di Melbourne, saudara sekalian, konseling daripada orang tua yang dari Indonesia kepada persoalan situasi anaknya. Dan setelah saya melihat, kadang-kadang akhirnya kita rasa aduh susah sekali menjadi orang tua. Papanya adalah seorang yang coba ingin mendidik dengan benar, melatih anaknya, memberi uang dengan secukupnya supaya dia belajar untuk boleh hidup dengan baik, walaupun dari keluarga yang mampu. Tapi mamanya diam-diam kasih duit dari belakang. Akhirnya uang yang berkelimpahan itu dipakai melakukan atau akhirnya terjebak dalam narkoba yang menjerumuskan. Pikulah salibmu sendiri menjadi satu perintah dan panggilan daripada Yesus yang penting untuk kita menyadari dan ingat ada beban yang sehat yang patut kita pikul, bukan untuk menyakitkan kita dan menyusahkan kita, tapi justru untuk menyehatkan engkau saya. Poin yang kedua, saudara sekalian, pagi ini ketika saudara mendengarkan khotbah pikullah salibmu, menyangkallah diri, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran saudara, tapi saya pikir saudara bisa jadi ada orang ketika mendengarkan di mimbar di mana saja perintah seperti ini, ada reaksi kita jadi kesel, jadi jengkel dan jadi marah, bisa jadi marah. Karena kita bilang, aduh Pak Pendeta, saya itu sudah Senin sampai Sabtu, sudah banyak beban yang banyak. Masuk hari Minggu di gereja, dikasih beban salib lagi. Itu reaksi kita mungkin. Saudara, banyak ketidaknyamanan kecil bisa memenuhi hati kita, akhirnya menjadi berat. Ketidaknyamanan kecil itu kita alami setiap hari, dari Senin sampai Sabtu, kan? Saudara mungkin mengalami bos yang menjengkelkan, manajer yang menjengkelkan. Di kota seperti Sydney ini tidak ada satu hari saudara keluar dari rumah di peak hour, saudara tidak mengalami traffic jam, bukan? Macet di sana sini dan sebagainya. Saudara menghadapi gesture dari kolega saudara yang mungkin melukai hati saudara. Anak-anak saudara yang saudara kasih makan dari pagi, malam dan sebagainya, sudah siapin pikir menu apa yang ada, tapi saudara mulai merasa satu pun ucapan terima kasih dan respect dari anak mengatakan thank you mama makanannya yang ada. Oh kok menunya ini melulu. Akhirnya saudara naik darah dan saudara marah. Semua itu adalah ketidaknyamanan yang kecil yang ada, bukan? Yang sebenarnya kalau dia berdiri sendiri, ada sesuatu yang seharusnya tidaklah mengganggu dan merusak sukacita hidup kita. Amin. Tapi pada waktu dia terus menjadi satu jalinan yang muncul, akhirnya membuat kita menjadi rasa berat. Dan lebih menjengkelkan dan saudara merasa adalah pada waktu datang hari Minggu, kemudian seolah-olah beban ini ditambahkan kepada kita. Kita perlu mendengarkan khotbah yang menyenangkan, kita perlu mendengarkan khotbah yang menghibur kita dan sebagainya. Bukan sebuah perintah yang begitu keras daripada Yesus pada hari ini. If you want to be my disciples. Ini sebuah konteks yang luar biasa penting. Karena inilah pertama kali dalam Markus Yesus mengeluarkan kalimat ini. Setelah berkali-kali dia melakukan mujizat, keindahan, sukacita, kita menemukan his compassion, kalimat yang muncul dari firman Tuhan di Markus. Belas kasihan Yesus, cinta dia, melayani orang begitu banyak. Baru di poin inilah kemudian
Dia berbicara kepada setiap orang yang datang dan tertarik oleh karena mendengarkan dia berkhotbah atau melihat mukjizat yang dia lakukan. Tiba-tiba ketika mereka ini masuk ke dalam pintu berjalan bersama dengan dia. Dan pintu itu adalah the cost of discipleship. Inilah harga menjadi seorang murid Tuhan. Barang siapa yang mau datang kepadaku, dia harus menjangkau diri, memikul saya, dan mengikut aku. Panggilan pikul salibmu sendiri dari Yesus bukanlah menambah bebanmu, tetapi justru mengundang engkau mengaitkan beban-beban hidupmu dengan beban Allah. Setiap sendi dan aspek kehidupan kita dipenuhi dengan begitu banyak kesusahan, kesulitan, dan penderitaan. Kita bisa mengerti beban dari orang tua yang merawat anak yang difabel. Kita menyelami perasaan dari istri yang merawat suami yang stroke. Kita boleh melihat susah payahnya, kesedihan setiap hari orang tua yang bolak-balik rumah sakit merawat anak. Kita menyadari orang yang bangun pagi-pagi untuk berdagang dan mencari uang sesuap nasi bagi keluarganya. Every aspect of our life itu dipenuhi dengan kesusahan, kesulitan, penderitaan seperti itu. Dan dengarkan panggilan Yesus, pikulah salibmu. Dia tidak bermaksud menambah beban hidupmu lagi, tetapi dia mengundang engkau untuk boleh mengaitkan beban hidupmu dengan beban Allah dalam hidupmu. Disitulah baru kita merasakan our suffering had a sense of purpose di hadapan Allah. Amin. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak melihat adanya maksud dan keindahan daripada rencana Allah di dalam setiap kesulitan yang ada. Dengan demikian, saudara sekalian, undangan Allah kepada orang yang masuk ke dalam rumah dan gerejanya, Dia tidak mengundang kau masuk supaya kau mendapatkan beban yang lebih kecil daripada orang dunia. Dia tidak mengundang kau masuk ke dalam baiknya menyembah engkau untuk mendapatkan sukacita dan berkat yang lebih daripada orang dunia. Tidak. Panggilan ini adalah panggilan untuk engkau dan saya boleh mengaitkan. Kalau saya dapat seorang anak yang difabel seperti itu, what is the purpose when I see that in the light of God dalam hidup saya? Itulah sebabnya, saudara sekalian, disitulah kita boleh menempatkan perintah ini dengan jelas. Tuhan tidak ingin kita guilty. Kalau kita rasa bahwa hidup kita lancar dan sebagainya, perhatikan baik-baik. Tuhan memerintahkan kita untuk pikul salibmu. Tuhan tidak bilang bikin salibmu. Tuhan tidak bilang buat salibmu. Tuhan tidak bilang cari-cari salibmu. No, kita tidak cari kesulitan, jelas. Bukan itu maksudnya, bukan. Pikulah salibmu means it's already there. But the point adalah, do you have the courage to take it on your shoulder? Itu beda. Itu maksud. Pikulah salibmu. Itu berarti Tuhan embrace setiap aspek hidup kita, tidak lepas dari kesusahan, penderitaan, dan kesulitan.
Salah satu sebab mungkin kita punya Gen Z, Gen X, Gen Alpha dan lain sebagainya mengalami persoalan di dalam masalah ketidaksenangan sukacita dalam hidupnya, akhirnya menjadi down dan terus dalam hidupnya. Oleh sebab kita terlalu banyak melihat image kebahagiaan orang di media sosial. Kita hanya lihat senyum wajahnya, kita tidak lihat bayang gelap kesedihan di balik kehidupan mereka. Dan pada waktu kita lihat kebahagiaan orang, lalu kenapa kita iri, akhirnya kita down dan sebagainya, kita pikir kita tidak bahagia. Tidak, saudara sekalian, di balik dari setiap senyuman orang, kita mungkin tidak lihat air matanya yang menangis. Tapi pada saat yang sama, kita mungkin simpati dan kasihan kepada penderitaan yang begitu banyak, air mata yang deras mengalir dari orang. Mungkin kita tidak menyadari ada rasa sukacita dan damai di dalam hatinya yang kita tidak lihat ketika dia menjalani akan hal itu. Maka pikul salibmu tidaklah berarti Tuhan mau adding something yang berat, menyulitkan dan menyakitkan dan memberatkan hatimu mengikuti dia. Bukan. Karena dia sudah tahu, itulah sebabnya pada waktu dia melihat setiap orang berjalan, bukankah Alkitab berkata hatinya jatuh belas kasihan karena mereka melihat orang-orang itu berjalan dengan beban-beban hidup mereka masing-masing. Tapi dia panggil datang supaya engkau boleh memikul beban Allah dalam hidupmu, dan beban itu menjadi ringan. Poin yang kedua, panggilan pikul salib ini, itu berarti dia tidak bermaksud menambahkan dan menyulitkan beban yang berat dan baru bagimu, tetapi adalah satu panggilan kepada engkau dan saya untuk berani memikul dengan sukacita atas beban itu, dengan menyadari itu bukan beban, itu adalah my mission of life. Itu bukan kerugian di dalam hidupku, tetapi itu adalah investasi yang tidak mungkin digantikan dengan apapun. That is the connection antara beban kita dengan melihat itu sebagai beban daripada Allah. Poin yang ketiga, saudara sekalian, perintah Yesus untuk memikul salib bukanlah sekedar perintah yang keluar dari mulutnya, tetapi dia telah menjadi model apa artinya memikul salib. He's not just command you to carry your cross, but he's the model how to carry that cross di hadapan Bapaknya. Itu bedanya. Itu bedanya dengan pengajaran. Itulah sebabnya, saudara sekalian, ketika kita memegang dan menerima perintah ini, kita tidak boleh melepaskan dengan senantiasa menyadari dia telah menjadi satu model. Dia melakukan itu terlebih dahulu. Dan apa yang dia lakukan itu untuk memulihkan kita dan mengangkat kita keluar dari beban dosa, supaya pada waktu kita jalan ikut dia, saudara sekalian, itu bukan lagi jalan yang merugikan dan memberatkan kita. Dan saya percaya, saudara sekalian, poin yang ketiga ini penting pada waktu kita menyadari panggilan memikul salib adalah satu panggilan core of discipleship. Kita memiliki kerelaan dan keberanian di dalam. Panggilan itu adalah satu panggilan yang penting. Sebab kadang-kadang, saudara sekalian, kita telah melupakan dan mengabaikan akan hal itu dalam hidup kita untuk mempunyai keberanian dan kerelaan memikul salib. Saya mengharapkan setiap kita pada waktu kita melayani Tuhan,
panggilan ini harus senantiasa menjadi panggilan yang mengingatkan hidup setiap kita. Saudara bisa lihat begitu banyak hal panggilan pelayanan seperti ini, kerelaan dan korban dan keberanian ini terjadi justru pada waktu kita melihat di awal-awal atau mereka yang pioneer di dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu bedanya sekalian. Saudara bisa lihat bukan? Pada waktu Yesus mulai melayani, tidak ada dana yang ditaruh dulu kepada dia. Tidak ada uang, tidak ada janji di situ. Berangkat dari nol. Tapi ingatkan baik-baik. Kalau tidak ada jiwa, keberanian dan kerelaan di dalam memikul salib, tidak akan mungkin ada berkat yang diberikan di dalam. Karena kita sudah berbalik menjadi nyaman dan compliance, akhirnya yang ada adalah kita senantiasa mempertahankan apa yang sudah kita punya. Kalau awal tidak punya apa-apa, maka kita apa? Berani mati. Tapi setelah punya ada adalah akhirnya apa? Takut rugi. Itu beda. Mei nanti kita ulang tahun gereja. Kemarin kita diskusi church council-nya, kita kepikiran kita akan rayakan ulang tahun gereja kita bulan Mei, kebaktian gabung sama-sama. Lalu sesudah itu kita akan enjoy our fellowship. Kita mau bakar sate. Karena itu adalah memori yang penting. Memori penting. Betul. Jadi gedung gereja ini dibangun, modal pertama gedung gereja ini dibangun dan dibeli. Uang pertamanya itu 5.500. Keuntungan dari jual sate. Saudara bisa bayangkan itu 20 tahun yang lalu. Uang 5.500 sanggupkah bisa membeli barang 2,2 juta? Tanya ahli investasi. Semua bilang mustahil. Kita tidak taruh modal, kita berjuang, itu hal yang persis. Kita melihat itu bukan. Pioneer pelayanan misi kemana saja, semuanya begitu. Ya, saudara bisa lihat itu. Tetapi akhirnya setelah gereja punya gedung dan sebagainya, banyak hal kita tidak melakukan apa-apa lagi. Pada waktu kita mau membesarkan, mau renovasi, mau apapun semua itu, cara berpikirnya jadi lain. Yang berangkat apa dulu? Bukan keberanian dan kerelaan jemaatnya. Apa dulu? Duitnya ada enggak? Itu dulu kan? Itu dulu semuanya. Nah, kita tidak lakukan apa-apa bukan? Kita sudah berapa tahun di sini? Kita ingin bangun gedung itu kembali. Kita mau buat kitchen kita atau youth kita dan sebagainya. Nah, mungkin pendekatan kita jadi lain sekarang. Kita rasa apakah itu perlu, kita rasa belum kita ada atau tidak dan sebagainya. Kita tidak berangkat lagi dengan the willingness and the courage untuk memikul salib. Jadi saudara sekalian, kita melihat begitu banyak akhirnya sesuatu yang jalan berkembang sebagai akhirnya api daripada gereja itu dicabut. Vision ministry yang begitu besar luar biasa akhirnya menjadi protol dan sebagainya. Karena misionari yang dikirim akhirnya cara berpikirnya adalah bagaimana kita mencukupkan kehidupannya itu terlebih dahulu. Karena kita punya uang dan sebagainya. Waktu mulai, ya kan, saudara sekalian, saya mulai dengan tidak punya apa-apa, ya, atau keluar dari uang tabungan sendiri, hidup dan sebagainya. Tidak apa-apa saudara sekalian. Akhirnya Tuhan berkati, bukan? Tapi setelah banyak seperti ini, saya selalu mempunyai hati. Saya tidak ingin merugikan orang. Kita akan pelihara dan jaga mereka baik-baik, tetapi kita tidak boleh
kehilangan that spirit yang di depan itu. The spirit to willing. Nah, ketika kita mungkin tidak punya gedung, akhirnya pindah sana, pindah sini sebagainya, jam kebaktian diganti dan sebagainya. But begitu banyak anak Tuhan akhirnya bisa tetap setia, strike dan sebagainya, betul tidak? Karena saudara, saudara, itu poinnya. Ada yang tidak ada IMB dan sebagainya, berpuluh-puluh tahun dia tetap duduk di depan keluarga, mereka berbakti, pasang tenda dan sebagainya. Ya, saudara, tapi ada gedung gereja, ada megah, you masuk, tidak ada orang. Apa beda? Itu beda. The willingness and the courage memikul salib itu bukan beban yang Tuhan kasih kepada kita, tetapi sesuatu panggilan untuk mengaitkan kesusahan dan kesulitan kita. Jadi salah sekali saudara sekalian, mari saudara memberi banyak keberkatan, nanti Tuhan akan memberi limpah dan kecukupan atau mengangkat kesusahan saudara. Saudara, kita jangan menarik itu seperti itu. We are not bargaining with God. Enggak. Tuhan akan bilang, you punya kesusahan dan kesulitan sama dengan orang tidak percaya. Tapi bedanya adalah kesusahan dan kesulitanmu itu Tuhan undang you, connect them with His love, His grace, His mercy, dan loving kindness. Sehingga pada waktu you mengalaminya, you bisa mengalaminya dengan tenang, teduh, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Peace of God itu ada dalam hidup kita. Dan itu bukan teori. Ketika setiap kali kita membaca Injil, kita bisa melihat Yesus telah menjadi model itu. Model yang dia pertontonkan kepada kita, bagaimana dia memikul salib. Salib itu mempunyai perlambangan yang jelas sekali, berarti kita akan menghadapi penolakan. Salib itu juga mempunyai sebuah perlambangan, satu hal yang shameful, yang memalukan luar biasa. Kita tidak boleh melupakan, tapi itu adalah pasti satu, kalau ditonton, dibikinkan jadi film, jadi R-rated. Semua orang yang disalib itu telanjang. Shameful luar biasa, penolakan luar biasa, kehinaan luar biasa. Belum lagi itu adalah penderitaan yang pelan tapi pasti. It's not a quick death. Itulah salib. Dan di akhir daripada salib itu adalah tentu sebuah kematian. Nah, pada waktu sedang membayangkan pikul salib seperti itu, itulah the agony daripada salib itu. Itulah agony. Agony pada waktu saudara ambil sikap keputusan melayani Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang melayani. Ini adalah panggilan umum kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. It's not only spesifik kepada murid-muridnya, tapi panggilannya umum kepada semua. Kamu mau follow me. This is the core, inti daripada pemuridan, discipleship. Pikul salib, menyangkal diri. Penolakan, malu, dihina, ditertawakan. Ya saudara bisa lihat orang-orang yang apologis Kristen memberitakan Injil, melayani dan melakukan debat dengan orang-orang ateis. Mereka ditertawakan, bukan? Ya, the ateis mock Christian faith. Itu adalah hal yang mereka alami. Apologis Kristen juga berdebat, memberitakan Injil kepada apologis Islam. Kalau apologis Islamnya kalah, marah dia, mau bunuh. Orang Kristen kalau kalah, tidak, kita nggak bunuh orang. Nah, kamu menghina dan sebagainya.
That's the threatening yang mereka alami, bukan? Nah, itu adalah aspek daripada memikul salib. Kita ambil tanggung jawab, kita menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Kita ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, menjadi apa saja di dalam pelayanan itu. Mari saudara sekalian, kita take all that menjadi bagian dalam hidup pelayanan kita. Yang terakhir, poin keempat. Ada 4 kalimat selanjutnya setelah dia memberikan perintah itu. Kalau you mau ikut aku, ikut salibmu, menyangkal diri, and follow. Lalu ada 4 kata for muncul. Nah, itu kata for menarik luar biasa. Karena itu adalah for bicara mengenai the insentif daripada Tuhan yang luar biasa. The reasonnya. Sebab, ya kan? Kalau kamu kehilangan nyawamu demi karena aku, maka justru engkau akan memperolehnya. For, apa gunanya kamu memiliki segala sesuatu tapi kamu kehilangan nyawamu. For, yang ketiga adalah siapa yang for who can mengembalikan nyawamu itu. Itu for yang ketiga. For yang keempat, for if they, kalau kamu malu mengaku anak manusia di hadapan orang banyak, anak manusia pun akan malu mengaku kepada waktu dia datang kembali. Okay. Ada 4 for selanjutnya mengikuti. Dengan 4 insentif, sebab itulah kenapa kita melihat memikul salib itu tidak pernah merupakan sesuatu kerugian yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi 4 insentif itu juga mengingatkan kepada kita, kita tidak dapat itu di sini. You tidak dapat itu di sini. Maka poin keempat mengenai pikul salib juga menjadi poin yang penting, karena itu membutuhkan mata iman yang melihat apa yang kita pegang, kita lakukan, kita jalankan sekarang saat ini. Itu dibalik daripada mata kita yang hanya terbatas melihat ke depan hidup kita. Jangan lupa ada sesuatu insentif yang tidak kelihatan. Itu membutuhkan mata iman yang penting dan kuat. Sebab kita adalah manusia yang sangat lemah dan terbatas, bukan? Kita lebih senang jikalau kita mendapatkan insentif itu segera sesudah kita melakukan sesuatu yang baru. Segera sesudah. Tapi Tuhan bilang nanti. Dan jikalau kita mature dan dewasa dalam kerohanian, nanti itu tidaklah menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Setuju? Amin. Hanya anak-anak yang sulit sekali mendengarkan kata nanti. Ya, sama suamimu kalau lagi baking kue selalu buka oven. Udah matang belum? Akhirnya nggak matang-matang. Nah, nggak bisa. Kata nanti itu, are we there yet? Hanya bikin pantat anak kita yang gelisah. Tapi kalau kita dewasa dan kita tahu nanti sebenarnya, yes, it is certain, dan Tuhan akan berikan itu kepada kita. Apa? Wow. Pada waktu Yesus memberikan itu, orang-orang lari dan pergi karena melihat perintah itu. Tapi yang ikut dia melihat insentif yang di belakang itu. Apa gunanya kamu memiliki segala sesuatu? Yaitu sebabnya kita belajar untuk melihat, menyangkal diri. Segala sesuatu yang kita berikan kita bayar harga. Ada hal yang mungkin kita rasa menjadi kesukaan kesenangan kita mungkin bisa undur dan tunda itu demi kita bisa menolong dan membantu orang lain. Ada hal yang kita bisa katakan baik kepada hidup kita, dan itu adalah sesuatu yang kita rasa, hey, itu kamu punya, you have the right dan sebagainya. Kita berani untuk katakan tidak, saya lakukan itu bagi anugerah pekerjaan Tuhan. Kau tak akan kehilangan nyawamu karena aku, justru engkau tidak akan kehilangan itu. Engkau akan
mendapatkannya kembali. Kita bisa lihat kaum martir, mereka yang mengalami tekanan untuk bisa menyangkal Yesus demi supaya mereka hidup atau mendapatkan insentif financial dan ekonomi yang lebih baik dibandingkan you menjadi orang Kristen di satu tempat di mana mereka minoritas. Itu adalah salib yang mereka alami dan hadapi. Tapi pada waktu mereka tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan karena mereka tahu Tuhan memberikan lebih besar dari itu. Apa gunanya engkau mempertahankan nyawamu? Apa gunanya engkau memiliki semua yang ada di dunia ini? But you lost your soul. Apa yang penting bagi hidup kita? Sampai nanti kita tua, apa yang penting yang tersisa bagi hidup kita ini? Paling penting. Apakah kita sudah memiliki segala sesuatu? Ataukah pertanyaan yang paling penting, sudahkah kita diselamatkan? Ya. Orang yang sakit di rumah sakit, apa sebenarnya pertanyaan yang paling penting di tengah kondisi seperti itu? Kalau dia tidur, dia duduk baik-baik, dia dengarkan, apakah aku mau disembuhkan? Pertanyaan itu tidak jauh lebih penting dari pertanyaan yang lebih penting. Apakah aku telah diselamatkan? Yesus tidak menjanjikan your life lebih banyak yang mengatakan apa gunanya kau memiliki segala sesuatu tetapi engkau kehilangan. You are not safe. You are not safe. Yang kiranya pada waktu dia datang kembali, kita boleh menikmati sukacita berkatan anugerah yang dia akan berikan kepada setiap murid-muridnya yang berjalan ikuti mengikut salib dan menyangkal dia. Dan kita Bapa di surga, kami bersyukur boleh membaca merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Panggilah senantiasa, ingatkan kami senantiasa supaya kami boleh menjadi murid yang berjalan di dalam panggilan perjalanan ikut Engkau dengan benar dan setia, penuh keberanian, penuh dengan kerelaan, berjalan dengan iman, dan sukacita itu mengalir dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Itu bukan menjadi beban yang memberatkan kami, tetapi beban-beban yang kami alami yang hidup ini menjadi ringan karena kami tahu Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam nama Tuhan Yesus.